Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Parija dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menceritakan tentang Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II lahir pada 21 September 1842 di Konstantinia yang kini diganti nama dengan Istanbul. Wafat pada 10 Februari 1918 pada umur 75 di Istana Beylerbey di Konstantinia. Sultan Abdul Hamid bertubuh tinggi, berkulit gelap, berhidung panjang, mata berwarna coklat, janggut sedikit keriting. Kecerdasan dan daya ingat kuat, berbicara dengan jelas, mudah untuk bersabar dalam waktu yang lama. Sultan Abdul Hamid adalah orang yang sangat religius. Putrinya Aisyah Sultan menggambarkan kesalihan ayahnya. Dia biasa sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran. Dia selalu pergi ke masjid, berdoa di Masjid Sulaimani dan berbelanja di pameran yang dibuka pada saat itu. Ayahku ingin semua orang berdoa dan pergi ke masjid, ujarnya. Ejan Muhammadi atau azan Muhammad dikumandangkan 5 kali di taman istana. Ayahku biasa berkata agama dan sains sangatlah penting. Dikatakan ia bekerja 15-16 jam sehari secara rutin. Di luar jam kerja ia membuat berbagai mebel kayu sebagai hobi. Di masa mudanya dia menggemari olahraga menunggang kuda, berenang, menembak, dan gulat. Dia tertarik pada teater dan opera. Di istana Yildiz ia biasa memperagakan berbagai sandiwara dan opera secara pribadi dan menonton bersama keluarganya. Sultan Abdul Hamid II adalah Sultan ke-34 Kesultanan Utsmaniyah dan Sultan terakhir yang menerima kekuasaan absolut selama 34 pemerintahannya. Selama 34 tahun pemerintahannya, ia mengalami periode disintegrasi Kesultanan Utsmaniyah dan Balkan, pemberontakan di berbagai wilayah Utsmaniyah, dan kegagalan perang melawan Kekaisaran Rusia. Dia naik tahta pada tanggal 31 Agustus 1876 dan memerintah negara itu selama 33 tahun sampai ia digulingkan pada tanggal 27 April 1909. Melakukan kudeta militer tak lama setelah revolusi Turki Muda pada tahun sebelumnya. Sebagai hasil dari perjanjian yang ia buat dengan kaum pro-konstitusional Gen Utsmani Muda, ia mendeklarasikan Parlemen Konstitusional pertama Utsmaniyah pada tanggal 23 Desember 1876 dan dengan demikian memberikan kesan bahwa negara tersebut akan mendukung proses demokratisasi. Namun tak lama setelah itu ia menangguhkan konstitusi dan menutup parlemen pada tahun 1878 dengan alasan ketidaksetujuannya dengan parlemen. Setelah menutup majelis, ia memulai kekuasaan absolutnya dengan menggabungkan kekuatannya. Upaya menuju modernisasi Kesultanan Utsmaniyah dilanjutkan oleh Abdul Hamid. Selain reformasi dan birokrasi, proyek-proyek seperti pembangunan dan pengembangan jalur kereta api Rumailia, jalur kereta api Antolia, jalur kereta api Baghdad, dan jalur kereta api Hejaz, serta pembangunan berbagai jembatan dan kabel telegraf dilaksanakan. Sistem kereta api dan telegraf ini dikembangkan dengan bantuan perusahaan Jerman. Pada tahun 1898, sekolah hukum modern pertama di Utsmaniyah dibuka. Namun tekanan kepada pers meningkat. Selama periode reformasi ini, pendidikan dikembangkan secara luas. Banyak sekolah kejuruan didirikan, termasuk hukum, seni, perdagangan, teknik sipil, dokter hewan, bea cukai, pertanian, dan sekolah bahasa. Meskipun ia menutup Universitas Istanbul pada tahun 1881, ia memutuskan untuk membukanya kembali pada tahun 1900, memperluas jaringan pendidikan sekolah dasar, menengah, dan militer di seluruh kekaisaran. Ekonomi yang kesultanan yang terpuruk pada saat itu memaksakan untuk membentuk Duyun Umi pada masa awal pemerintah Abdul Hamid. Dia adalah Sultan Abdul Mejid I ketika ibunya Tri Mujgan Kadinefandi meninggal
ketika dia baru berusia 10 tahun. Istri Abdul Majid yang lain, Piristu Kadenefendi, merawatnya. Piristu merawat Abdul Hamid seperti anaknya sendiri. Pamannya Abdul Aziz yang menggantikan ayahnya setelah kematiannya terlibat erat dalam pendidikan Abdul Hamid bersama dengan para pangeran lainnya. Pada 1867, ia mengajak Abdul Hamid bersamanya dalam perjalanan ke Eropa. Salah satu peristiwa politiknya adalah Perang 93, Perang Utsmaniyah Rusia yang dikenal sebagai meletus ketika proposal Rusia untuk reformasi di Balkan ditolak oleh Ibrahim Edhem Pasha pada 12 April 1877. Meskipun Abdul Hamid menolaknya, namun para negarawan seperti Midhat Pasha, Mahmud Khaledin Pasha, Redi Pasha mendesak untuk masuk ke dalam perang ini. Pada wilayah yang diduduki tentara Rusia di Balkan dan Kaukasus, mereka mengalahkan pasukan Utsmaniyah di timur Erzurum dan Bulgaria di barat. Sehingga hanya tersiksa Trakya sebagai tembok pertahanan Istanbul. Abdul Hamid mengkritik keras atas kebijakan pemerintah di parlemen. Selama 30 tahun berikutnya, dia tidak memanggil majelis kepertemuan lagi, dan selama periode ini dia menjaga peraturan konstitusional Kanun 1 Temeli. Meskipun itu hanya di atas kertas dan mulai berlaku lagi sesuai pada tahun 1908. Perang 93 berakhir pada 3 Maret 1878 dengan perjanjian Ayas Stefanos diresmikan oleh pasukan Rusia yang mendirikan markas di Ayas Stefanos. Menurut perjanjian tersebut, sebuah kepangeranan Bulgaria independen akan didirikan sebagai pasal dari Kesultanan Utsmaniyah yang perbatasannya akan membentang dari Danube ke Aegean, Trakya ke Albania, Bosnia ke Herzegovina. Kemerdekaan akan diberikan kepada urusan internal. Serbia, Montenegro, dan Rumania akan mendapatkan kemerdekaan penuh atas perbatasan mereka akan diperluas. Kars, Ardahan, Batumi, dan Dogubayazid akan diserahkan kepada Rusia. Teslai akan diserahkan kepada Yunani. Kesultanan akan membayar ganti rugi perang 30.000 rubel ke Rusia. Pada 13 Juli 1878, perjanjian Berlin ditandatangani menggantikan perjanjian Ayas Stefanos. Meskipun perjanjian baru itu mengklaim kembali keuntungan teritorial Rusia, Rumania dan Montenegro diberikan kemerdekaan, sementara kepangeranan didirikan di Bulgaria di bawah naungan Jerman dan Australia Hongaria. Oke, teladan yang dapat kita ikuti di sini, dia mudah untuk bersabar dalam waktu yang lama dan juga menggambarkan kesalihan ayahnya. Dia biasa sholat 5 waktu dan baca Al-Quran. Dia selalu pergi ke masjid, berdoa di masjid. Oke, mungkin itu saja video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.